Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama saya Siti Faijah dan NPM 121020097 dari kelas 2K Manajemen. Mahasiswa tingkat 2 semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pembelajaran berbasis kompetensi yang berisi tentang yang pertama, tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Yang kedua, kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Yang ketiga, hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Dan yang keempat, hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Dengan adanya video ini, semoga teman-teman bisa mengetahui dan menambah wawasan tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Dan saya harap teman-teman bisa memahami dan menyimak video materi pembelajaran yang akan saya sampaikan. Simak video berikut ini ya. Materi yang pertama, saya akan membahas tentang tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kinerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Terdapat 3 poin di dalam tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Yang kedua, kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Yang ketiga, desain dan pengembangan sistem. Artinya, desain dan pengembangan sistem pembelajaran dengan seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Materi yang kedua membahas tentang kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Terdapat 3 pihak kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya atau peserta didik tersebut. Selanjutnya, pihak kedua. Pihak kedua adalah penyelenggara diklat. Di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Selanjutnya, pihak ketiga, yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Selanjutnya, materi yang ketiga membahas tentang hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap. Tahap pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan media, metode, alat, dan alokasi waktu. Harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Selanjutnya, tahap kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran, agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Selanjutnya, materi yang keempat membahas tentang hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi penguatan dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran,
dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat, fasilitator perlu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunanya. Dan yang kelima, fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia. Dari pimpinan satuan pendidikan mendapat keleluasan bereaksi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran.